Saya mau tanya ini Romo, tentang apa itu ya? Katolik, Protestan. Kenalkan diri. Katolik Romo. Oke. Ya, selalu di room Katolik. Oke. Tentang apa itu ya, mengenai Maria terangkat ke surga, kan ada itu pernah Romo menjelaskan ini Romo, kata Romonya bahwa itu ketetapan magisterium dan baru 75 tahun yang lalu kan. Jadi tapi ada indikasi kitab suci. Oh ada ya, nah itu butuh Wahyu 12 ayat 14. Iya ya. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Pertanyaan saya untuk fakta sejarah. Tempat di manakah yang tidak ada ular? Semua tempat ada ular. Serius, ular itu apa? Iblis. Baca ayat 9. Sekarang dia dibawa ke tempat yang jauh dari ular-ular. Artinya tempat itu ada ular atau tidak? Ada iblis atau tidak? Tidak ada. Berarti hanya satu tempat yang tidak ada iblis. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ada yang panas. Herder sejati. Romo Cafe ini masih imam ya? Live terus soalnya, nggak pernah lihat misa. Emangnya kamu harus lihat saya misa terus kan? Kenapa panas? Mau bawa ke kapel? Mau bawa ke kapel seminari? Nah, ini namanya kapel. Itu herder sejati. Ini namanya kapel seminari. Ini namanya tabernakel. Ininya sakramen Maha Kudus. Oke? Begitu. Urus kau punya denominasi itu. Romo, salah tempat. Kalau panas mau bawa ke kulkas mau. Kalau panas kipas gitu. Coba paman sobat, jangan ke kipas, bawa kulkas. Kan lebih dingin kipas. Oke. Jadi setan itu dibuang ke mana tadi fakta sejarah? Ke bumi. Di ayat 14, wanita diberikan 2 sayap besar dari burung nazar dan dibawa ke tempatnya yang jauh dari ular-ular. Pertanyaan saya, tempat manakah yang jauh dari ular-ular? Yang tidak ada ular lagi. Jangan bilang padang gurun. Di padang gurun ada ular berbisa. Ke surga. Oke, tempatnya apa yang disiapkan? Tempatnya mana? Yang disiapkan Allah, ayat 6. Mana herder sejati tadi? Urus kau punya denom itu? Daripada urus saya misa atau tidak. Oke. Ayat 6. Mereka panas ke saya. Memang saya ambil di pewartaan digital. Kalian panas bagaimana? Urus kau punya denominasi, urus kau punya pendeta, urus saya daripada urus saya sini ya. Ya. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Tahan dulu. Waktu sejarah. Perempuan itu lari ke padang gurun. Cara larinya di mana? Dengan apa? 2 sayap dari burung nazar. Ke padang gurun. Tempat apa yang disiapkan Allah? Untuk berapa masa disiapkan Allah? Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Di dalam numerologi, kitab suci 1000 adalah angka tak berhingga. Karena itu,
dia dipelihara tanpa limitasi waktu. Di manakah tempat yang disiapkan Allah? Ini menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan untuk kita semua, di manakah tempat yang disiapkan Allah? Jauh dari ular-ular itu, artinya tempat yang tidak ada ular lagi. Fakta sejarah. Kalau kita mau lihat dari segi itu ya, asuntanya. Karena itu bagi kita mati ya, bagi kita manusia. Tetapi konsep kematian menurut manusia itu berbeda dengan Allah. Kita ambil pembandingnya ketika Lazarus dikatakan mati. Bantu dulu di kisah di Yohanes 11 ayat 6-nya seperti apa? Coba saya lihat di sini 11:6. Yohanes 11:6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lanjut. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, Langsung ke 11. "Demikianlah perkataannya." Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Fakta. Karena itu dalam dogma Asunta, Maria diangkat dalam keadaan tertidur. Karena ini, dia tertidur, aku akan pergi membangunkannya. Karena itu posisi ketika Yesus berhadapan dengan Lazarus, dia tidak bilang bangkitlah, dia bilang tidak, dia bilang keluarlah. Karena saya pergi membangkitkan dia. Ayat ke-43. Kalau tidak salah 43, 42, 43 mungkin. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Fakta engkau bisa mengerti di situ. Karena itu engkau lihat asuntanya itu, konsep gereja adalah kalau ortodoks jangan semua itu tentang Maria tertidur dan diangkat. Sudah itu dari dulu, dari abad pertama, hanya dogmanya baru dikeluarkan. Oke, itu ya Romo. Lihat saja, makanya perempuan diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar. Ingat, Elias naik ke surga pakai apa dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11? Kereta kan? Betul Romo. Maria diberikan apa? Perempuan ini. Tapi ini kita tahu ini Maria atau tidak. Ya kita kembali Wahyu 12 ayat ke-5, melahirkan seorang raja. Wahyu 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Artinya dia perempuan itu melahirkan 12 raja atau 1 orang raja di situ. Fakta sejarah. Melahirkan seorang anak laki-laki. Berapa raja di situ kan itu yang akan mengembalakan dunia dengan gada besi dan dia dibawa ke tahtanya. Artinya seorang anak itu raja atau tidak? 1 Romo. 1. Dan raja. Apa kata malaikat Gabriel kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 32, 33. Lukas 1 ayat 32. Tahan dulu. Hebat ajaran Romo membuat umat Katolik jadi penghujat. Naik ke sini kah daripada kau taib di bawah. Saya ajar Katolik jadi penghujat seperti apa?
Yang menghujat Katolik itu siapa? Lalu Katolik memberikan hak jawab, sekarang Katolik jadi penghujat. Naik ke sinilah daripada kamu type aneh-aneh. Oke, Ratu baca dulu. Kepada perempuan mana yang diberikan janji bahwa anaknya akan menjadi raja? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan itu akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perempuan ini namanya siapa? Turun ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Oke, ada yang type. Mana tadi? Romo kawin saja supaya jangan repot dengan urusan surga. Logika, cacat logika. Jadi orang kawin supaya jangan repot dengan urusan surga. Yang kawin juga harus berusaha untuk masuk surga. Toh? Kalau saya kawin besok lusa, bukan urusanmu, urusan saya dengan Tuhan Allah. Ini repot amat sih orang ini. Itu cacat logika permanen mo. Jadi kalau saya mau kawin ya urusan saya lah. Kamu yang repot mana? Oke, maaf. Hanya kasih panas sedikit. Itu namanya kita dunia marketing digital kan begitu makin panas pasti orang makin ribut, orang datang cari tempat yang ribut, apalagi spiritualitas Indonesia begitu makin banyak keributan orang ada di situ. Oke, fakta sejarah bagaimana? Kira-kira bisa memahami? Cukup dipahami, Pastor. Terima kasih karena saya penasaran juga dari tadi, makanya saya ambil kesempatan untuk bertanya sama Romo. Terima kasih banyak Romo. Kalau Maria dipertanyakan, bagaimana dengan Henok dengan Elias? Itu tidak dipertanyakan, jadi lucu kan? Henok naik ke surga, diangkat ke surga, diangkat ya, dikatakan kemana tidak urusan dia, Tuhan Allah mau taruh di mana, diangkat. Elias diangkat. Tetapi itu kan sudah bertentangan dengan semua dosa membawa kematian. Berarti Henok dan Elias tidak berdosa kan fakta? Betul, Pak. Tapi Bunda Maria mereka mati-matian. Begitu kan jadi lucu. Kenapa tidak bahas Henok punya, kenapa tidak bahas Elias punya? Betul, Romo. Salah satu pertanyaan dari di hati kita juga ya, kok harus Maria terus yang ditanyakan? Jadi lucu. Bunda Maria ada buat apa dengan mereka sampai mereka begitu bencinya kepada Bunda Maria? Oh, sudah menggenapi Kejadian 3:15, menggenapi Wahyu 12 ayat ke-17. Perkara selesai. Oke, fakta sejarah. Hanya Romo, saya pamit.